Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan tugas bahasa Indonesia, yaitu karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Budaya Asing bagi Budaya Indonesia menurut Sanggar Tari Nugraha, yang disusun oleh Devi Melia Asmarani, 11 MIPA 4 Ilmu Pengetahuan Alam, tahun ajaran 2021-2022. Dan itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada guru pembimbing karya tulis ilmiah yang saya hormati, yaitu Bu Hesti Nadia Kaulan, guru bahasa Indonesia, yang telah membimbing saya sampai dengan membuat karya tulis ilmiah sendiri. Latar belakang. Seni dan budaya merupakan produk dari kreativitas manusia yang digunakan sebagai ekspresi keindahan, pemikiran, dan pemahaman terhadap alam lingkungan, subjektif maupun universal. Seni dan budaya berkembang dan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kebudayaan mempengaruhi pandangan terhadap suatu karya seni. Sebaliknya, seni juga dapat mempengaruhi suatu kebudayaan yang sudah mapan. Penggunaan seni sebagai counterculture dan sebagai alat untuk memugah pemikiran masyarakat kerap kali terjadi di berbagai tempat. Pada tahun 1960-an, di Amerika Serikat, festival musik Woodstock digelar sebagai reaksi terhadap kondisi budaya di lingkungan mereka. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang terjadi jika budaya asing masuk ke dalam budaya Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara agar budaya asing tidak sepenuhnya mempengaruhi kebudayaan Indonesia? Yang ketiga, apa saja yang akan dilakukan jika budaya asing terlanjur masuk ke dalam Indonesia? Yang keempat, bagaimana caranya Anda agar budaya Indonesia tetap dilestarikan? Yang kelima, apa yang akan Anda lakukan jika budaya Indonesia dan budaya asing dikolaborasikan? Rumusan masalah. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana reaksi jika budaya asing masuk ke Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pendapat orang-orang tentang budaya asing. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapat orang tentang budaya Indonesia. Bab 1, pembahasan. Yang pertama, pengertian budaya Indonesia. Budaya dianggap singkatan dari kebudayaan, sehingga tidak ada perbedaan berdasarkan definisinya. Namun, berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur, ada beberapa pengertian budaya dan kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, budaya dan kebudayaan biasanya disebut kultur, yang secara etimologi berasal dari kata lain colere, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Pengertian budaya Indonesia menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian menurut E.B. Taylor dalam Sukanto, yang berisi kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua ada Linton, yang berisi budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh satu anggota masyarakat tertentu. Yang ketiga ada Solo Sumarjan dan Suleman Sumardi, yang berisi kebudayaan sebagai semua hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Yang terakhir ada menurut ahli Konjeraningrat, yang isinya budaya diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah
dan mengubah alam. Ciri budaya Indonesia. Yang pertama, sebagai budaya yang berada di daerah tersebut dan dipelajari. Yang kedua, dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi. Yang ketiga, bersifat dinamis, artinya suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Yang kelima, bersifat selektif, artinya mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Selanjutnya, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Dan yang terakhir ada etnosentrik, yang artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya yang standar. Si budaya Indonesia, yaitu ada batas, yaitu budaya berperan sebagai penentu batas-batas, yang artinya budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakan dengan organisasi lainnya. Ada juga identitas, yang artinya budaya memberikan rasa identitas kepada anggota organisasinya. Ada juga stabilitas, yang artinya budaya meningkatkan kemapanan sistem sosial. Ada juga komitmen, yaitu budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap suatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Dan yang terakhir juga ada pembentukan sikap dan perilaku, yaitu budaya bertindak sebagai mekanisme pembuatan makna serta kembali yang menuntun dan membentuk sikap serta perilaku individual. Ada beberapa contoh dari budaya Indonesia. Yang pertama ada batik. Yang kedua ada upacara tabuik dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada makepung. Yang keempat ada atraksi debus dari Banten. Yang kelima ada karapan sapi. Dan yang terakhir ada upacara Kasada Bromo. Selain itu juga banyak sekali budaya-budaya Indonesia. Yang kedua, pengertian budaya asing atau budaya barat biasanya kita sebut. Budaya barat kadang-kadang disamakan dengan peradaban barat, Eropa atau Osidental. Mengacu pada budaya yang berasal dari Eropa, peradabannya adalah budaya timur, Asia atau Oriental. Ada pengaruh-pengaruh dari budaya asing. Yang pertama, pengaruh budaya klasik dan Renaissance ya Yunani, Romawi dalam hal seni filsafat, sastra dan tema hukum, dan tradisi dampak sosial budaya dari periode migrasi dan warisan budaya Kelitik, Jermanik, Romanik, Slavik dan kelompok etnis lainnya. Yang kedua ada pengaruh budaya Alkitab, Kristiani dalam hal pemikiran rohani, adat, dan dalam tradisi etika atau moral selama masa Pasak klasik. Ada juga yang ketiga, pengaruh budaya Eropa Barat dalam hal seni, musik, cerita rakyat, etika, dan tradisi lisan. Dengan tema-tema yang dikembangkan lebih lanjut selama masa Romawitisme. Ciri-ciri budaya asing. Yang pertama ada cara hidup yang bebas. Banyak sekali orang asing yang berperilaku atau menghidupkan dengan cara yang bebas atau biasa disebut pergaulan bebas. Yang kedua ada sistem politik yang dianut adalah komunis dan kapitalisme. Banyak sekali negara-negara asing yang agamanya adalah komunis. Yang ketiga ada juga kurang menjunjung norma agama dan norma kesopanan. Dan yang terakhir juga ada memiliki etnos kerja yang sangat tinggi. Ciri-ciri
Fungsi budaya asing. Fungsi budaya asing dibagi menjadi dua dan ada dampaknya pun dua. Yang pertama ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Sekarang kita bacakan dulu yang dampak positif. Dampak positif dari budaya asing adalah yang pertama modernisasi yang terjadi menyebabnya pembangunan terus berjalan dan berkembang di Indonesia yang dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kemajuan teknologi yang tanpa batas sehingga banyak mempermudah kehidupan masyarakat. Yang ketiga, terjadinya perubahan dan peningkatan pada perekonomian bangsa. Adapun dampak negatifnya, yaitu yang pertama, kesenjangan ekonomi sosial akan semakin melebarnya jarak antara si kaya dan si miskin yang disebabkan karena tidak meratanya pembangunan. Dan ada juga yang kedua, lahirnya kelompok masyarakat tertentu yang dapat menimbulkan masalah keamanan. Unsur-unsur budaya asing. Yang pertama, unsur yang mudah diterima, yaitu unsur keberadaan, membawa manfaat dan mudah disesuaikan dengan kebudayaan asli. Dan ada juga unsur yang sulit diterima, yaitu unsur kepercayaan dan yang dipelajari pada tahap pertama proses sosialisasinya. Ini ada beberapa contoh dari budaya asing. Yang pertama merupakan salah satu bela diri yang berasal dari Jepang atau biasanya disebut karate. Dan ada juga yang kedua sama bela diri juga yang tapi ini berasal dari Cina, yaitu kungfu. Ada juga film-film yang berasal dari India atau biasa disebut Bollywood. Dan ada juga kartun yang berasal dari Jepang atau biasanya juga disebut anime. Dan yang terakhir ada lagu-lagu, yaitu lagu-lagu yang berasal dari Korea atau biasanya disebutnya K-pop. Metode penyelesaian. Metode penyelesaian yang saya lakukan melalui Google Form yang dikirimkan melalui WhatsApp dan diberikan kepada murid Sanggatari Nugraha yang berupa link dengan bentuk esai yang sesuai dengan apa yang kita rasakan dan mengisi 5 pertanyaan yang dapat menghasilkan jawaban yang akan diketahui. Karakteristik budaya Indonesia. Karakter sosial budaya negara Indonesia adalah masyarakat yang beragam karena letak negara yang cukup strategis baik barat, laut, dan udara. Kebudayaan negara Indonesia juga hasil pencampuran dari budaya-budaya lokal yang semenjak dulu sudah ada dan dari luar wilayah disebabkan oleh peradangan yang telah dilakukan sejak lama sebelum negara Indonesia terbentuk. Tahap 2, yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh-pengaruh kebudayaan asing turut dalam perkembangan budaya Indonesia, khususnya terhadap kehidupan, kebudayaan, dan alam pikiran di kalangan remaja yang dapat merusak ekosistem generasi muda ke depannya. Namun, kedua perbedaan budaya ini dapat menjadi satu karya yang bisa sampai mancanegara, seperti kreasi-kreasi budaya yaitu tari kontemporer yang memadukan budaya Indonesia dan budaya asing. Sebagai generasi muda, hendaknya dapat berperilaku yang selektif terhadap pengaruh globalisasi sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut dan adat kebiasaan di negerinya, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa memiliki semangat nasionalisme yang tangguh seperti mencintai produk dalam negeri. Walaupun suka dengan budaya asing, kita harus memilihnya dengan baik dan jangan membawanya untuk merusak budaya Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya untuk guru pembimbing, yaitu guru Bahasa Indonesia Bu Hestu. Maaf jika ada kata-kata yang tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.